Mira masih menatap si mayit. Dengan kain kafan putih, ia berbaring di atas tikar. Sesuatu tiba-tiba berbisik di telinga Mira, berbisik lirih sebelum terdengar jelas. Sesuatu seperti, "Tangi, bangun." Tiba-tiba, entah bagaimana, semua ini terjadi. Mira dan semua orang yang ada di sana menyaksikan secara langsung mayit yang sudah dikafani tiba-tiba terbangun. Ia duduk menatap Mira dari dalam rumah. "Brangsos, brangos!" batin Mira. Jantungnya seperti berhenti saat melihatnya. Orang yang ada di dalam rumah seketika menutup pintu, sedangkan orang-orang yang ada di luar rumah berkerumun mencari tahu apa yang terjadi. Dari semua pemandangan itu, Mira yang masih paling penasaran, fenomena apa lagi? Apa yang ia lihat ini? "Ada apa ini, Pak?" tanya Mira. "Brangos, Mbak. Mayit sing urip maneh mergono pakane Rinjani nang kene." Mayat yang hidup lagi karena mencium makanan Rinjani. "Opo?" Si bapak geleng kepala, malas menjelaskan. Mereka masih berkerumun mencari tahu. Mira semakin merinding. "Wis suwe loh, gak kedaden ngene. Lah kok iso? Sudah lama loh gak kejadian seperti ini. Kok bisa muncul lagi?" kata seorang lelaki pada temannya. Mira hanya mendengarkan. Sesekali ia ingin melihat, namun rumah duka tertutup rapat. Tak berapa lama, seorang anak kecil laki-laki berjalan mendekat. Ia mengenakan pakaian serba putih. Sebelum ia masuk, anak lelaki itu berhenti, menoleh melihat Mira. Mira tertegun menatap anak itu, karena saat ia mendekat, semua orang menunduk kepadanya. Anak itu melangkah masuk ke dalam rumah duka. Mira mendekati orang di sampingnya, bertanya perihal siapa di sampingnya. Di sampingnya bertanya perihal siapa anak itu. "Anda bisa tahu beliau siapa?" Mira menggelengkan kepala. "Beliau adalah Kuncen, Mbak." "Kuncen?" ucap Mira. "Kuncen di desa ini." Pintu terbuka. Seseorang melangkah mendekati Mira sebelum memintanya untuk ikut masuk. Awalnya Mira ragu, namun ia akhirnya mengikuti. Yang pertama, Mira lihat saat melangkah masuk ke dalam rumah itu adalah mayit. Mayit di depannya berdiri dengan kapas masih di hidung. Matanya menatap Mira. Anak lelaki itu tengah duduk, matanya mengawasi Mira. "Wes suwe, kapan kae pakane Rinjani mampir nang deso iki?" Sudah lama sejak makanan Rinjani terakhir mampir ke desa ini. Mira menatap anak lelaki itu. Ia tahu dia sedang berbicara dengannya. "Ngapunten, asmone kulo Ara. Maaf sebelumnya. Kenalkan, nama saya Ara." "Saya Mira," ucap Mira sembari masih mengawasi mayit yang terus berdiri di sampingnya. Tak sedikit pun Mira takut. Justru ia begitu tertarik. "Bagaimana bisa seperti ini?" tanya Mira. Ara menunduk sebelum mengatakan keadaannya. "Itu karena kamu menginjak kaki di tanah ini, tanah milik Rinjani." Mira terdiam. Banyak pertanyaan di dalam kepalanya. Namun, tampaknya anak lelaki itu sedang tidak ingin bicara banyak. Yang terjadi selanjutnya, si mayit diikat sebelum dimasukkan paksa ke dalam keranda. "Melo aku, Mir. Tak duduhno opo sing mok goleki. Ikut aku, Mir. Akan kutunjukkan apa yang kamu cari." Mira dan rombongan itu berjalan masuk ke dalam kebun. Banyak sekali pohon-pohon besar tinggi di kanan kiri. "Itu karena kamu." Sebelum dimasukkan paksa ke dalam keranda. "Melo aku, Mir." Mira dan rombongan itu berjalan.
Pohon-pohon besar tinggi kanan kiri setelah memenuhi jalan cukup jauh, mereka berhenti di salah satu rumah tua. Mira mengenal rumah itu adalah rumah yang ada di dalam foto. Orang-orang mengeluarkan mayit, mengikutinya dengan tali tambang. Mira bingung melihat pemandangan itu, karena yang terjadi selanjutnya, tali si mayit ditarik, digantung di atas pohon. Di sana, Mira tercekat menyaksikannya. Tepat di atas sana, Mira melihat ada 7 mayit yang digantung di dahan-dahan pohon. Mira tak bisa berkomentar. Ia shock menyaksikan pemandangan gila itu. Sebelum berhenti sampai di sana, Mira harus meloncat kaget. Mira meloncat kaget saat satu persatu mayit digantung itu bergerak, menggeliat satu sama lain. Mereka hidup. Batin Mira, wis ngerti bahaya ilmumu, monggo silahkan. Mira melangkah masuk di dalam sebuah ruangan besar. Dari luar rumah, ia memang begitu megah, terlalu megah untuk dimiliki seseorang yang di desa ini. Namun, yang bisa Mira nilai dari rumah ini adalah bahwa rumah ini sudah ditinggalkan. Ada hal yang membuat Mira sadar dirinya tidak pernah disambut di sini. Tak seorang pun terlihat senang, terutama saat tahu siapa dirinya. Namun, hanya anak lelaki ini yang tampak begitu tenang. Sesekali ia tersenyum dengan wajah polosnya. Namun, Mira tahu ada seseorang di balik raganya. Wis suwe aku ngenteni kowe, sing ragil, sing paling janjeni. Sudah lama saya nunggu kamu, yang paling muda, yang paling menjanjikan. Ruangan itu pengap, tak seorang pun diinjakan masuk. Orang-orang desa menunggu di luar rumah. Anak lelaki bernama Ara itu terus berbicara. Ragil, ulang Mira. Tapi saya anak pertama. Ora, kata Ara. Awakmu ragil. Aku wis tahu ketemu ambek kabeh pakane. Ketemu dengan semua pakannya. Rinjani, Owen sing terakhir. Saya sudah bertemu dengan makanannya Rinjani, dan kamu adalah yang terakhir. Mira tak mengerti. Anak itu masih memandanginya. Mira menurunkan tas punggungnya, mengeluarkan buku tua. Ia membuat lembar per lembar sampai di gambar wanita dengan rambut panjang itu. Mira menunjukkan gambar itu pada anak lelaki itu, dan wajahnya seketika berubah. Ia memalingkan wajah. "Nduk," katanya seraya berpaling. "Ojo pisan-pisan kowe wani nuduhno aku Rinjani. Jangan sekali-kali menunjukkan kepadaku Rinjani," ucap Ara. "Apa itu Rinjani?" Ara meminta Mira masukkan kembali bukunya. Sembari ia menata duduknya sebelum ia mulai mengatakannya. "Rinjani adalah ingon milik Condro. Aku kenal karo bapakmu, Nduk. Saya mengenali siapa ayahmu," ucap Ara. "Dia orang baik, sekaligus abdi kuncen yang bisa dipercaya. Dia jaga tempat itu karena memang tidak boleh sembarangan orang mendekatinya. Kuncen Padusan Pituh. Suatu hari ada dayoh datang ke tempat itu." Ara diam. Ia mencoba mengingat kembali kejadian itu. Dayoh itu adalah Poro Benggolo. Mereka datang menyampaikan pesan bahwa mereka akan datang ke sini untuk mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. "Kamu tahu apa itu?" Mira menggelengkan kepala. "Rinjani." Mira tidak mengerti maksud dari Ara. Namun, Ara seperti bisa membaca pikiran Mira. Rinjani dulu manusia, terlalu kuat. Tapi justru karena kuatnya dia, Condro ingin menjadikannya ingon miliknya. Simbol warna dalam budaya Jawa hanya ada 2, hitam dan putih. Ara menjelaskan.
Untuk menguasai putih, seseorang harus benar-benar hitam terlebih dahulu. Renjani benar-benar hitam. Sudah ratusan orang melihat kengerian yang ia ciptakan. Setiap Renjani datang ke desa-desa, anak-anak pasti menangis. Selusin orang akan mati. Renjani seperti penyakit. Namun, suatu hari entah apa yang terjadi dengannya. Mungkin karena terlalu kuat atau apa, dia mengurung diri di sana. Tempat akhirnya bapakmu mau jadi sebagai kuncennya. Renjani ingin menjadi putih. Ia sudah melalui jalan hitam itu. Namun, sayangnya, Condro tak membiarkannya. Ia ingin Renjani tetap hitam. Malam itu adalah malam yang paling gelap. Ternak banyak yang mati, gagal panen di mana-mana. Tapi Condro ingin Renjani. Setiap hari Condro kirim anak-anak ke tempatnya. Renjani suka anak-anak, terutama anak perempuan. Ia suka membelai rambut mereka. Namun rasa suka itu perlahan menggerogoti isi kepalanya. Renjani mulai berubah. Ia mencabut sehelai demi sehelai rambut anak itu sampai mati. Setiap hari selalu ada anak perempuan yang masuk ke tempatnya dan tidak pernah keluar lagi. Kuncen yang semua menjaganya karena ingin Renjani berubah mulai ragu. Mereka tidak mau lagi menuruti perintah Condro memberi Renjani anak lagi. Saat itulah untuk pertama kalinya Renjani menampakkan dirinya. Ia keluar dari tempatnya bertapa. Kulitnya tirus, pucat, tangan dan kakinya kurus kering. Tangan dan kakinya kurus kering, namun rambutnya begitu panjang. Ia menatap semua kuncennya, lalu bersumpah anak pertama dari mereka akan menjadi makanannya. Maksudmu makhluk itu ingin saya? Tanya Mira. Ia tidak begitu percaya dengan ucapan Ara. Anak kecil yang dirasuki oleh sesuatu yang seperti ingin menggiringnya. Bukan itu yang saya ingin sampaikan. Ara menatap Mira. Kau tahu, bapakmu benar-benar orang hebat. Paling hebat. Karena dari 7 kuncen yang memiliki anak, hanya bapakmu yang berhasil menangkal kutukan Renjani untuk mendapatkanmu. Setidaknya membiarkanmu hidup sampai sejauh ini. Karena itu, aku memanggil kamu Ragil. Paling muda di antara mereka. Tapi Ara menatap Mira aneh. Setahun yang lalu muncul 2 orang perempuan yang datang ke desa ini. Dia juga bisa menjadikan mayat hidup lagi, sama sepertimu. Namun aku tidak tahu siapa dia. Pengetahuanku terbatas. Dia hanya bertanya di mana Renjani sekarang. Tapi salah satu dari mereka bukan sembarangan orang yang aku tahu, kata Ara. Mira tiba-tiba membuka kembali lembaran-lembaran di bukunya. Ia menatap Ara sebelum menulis sesuatu di atasnya. Ia menunjukkan pada Ara saat itu juga. Sengar, Turih, dan Ponorogo. Benar, kata Ara. Salah satu dari mereka diikuti oleh makhluk itu. Bagaimana kamu bisa tahu? Entahlah, kata Mira. Aku hanya menulis sesuatu yang kau ceritakan. Untuk apa mereka mencari Renjani? Aku tidak tahu. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang sangat buruk. Lantas, aku kesini dengan sesuatu pertanyaan. Ara mengamati Mira. Ia tahu apa yang akan ada dikatakan oleh Mira. Jangan dong, bapakmu sudah susah payah ngelepasin kamu dari Renjani. Jangan kau tukar nyawamu dengan darah dagingnya Condro. Kuperingatkan kau. Aku juga harus mencari Renjani, ucap Mira. Bangsat, teriak Ara. Kau tahu berapa lama aku nunggu kamu di sini untuk menyampaikan permintaan bapakmu langsung. Kalian benar-benar sama, bodoh dan nekat. Renjani tak akan pernah bisa diajak bicara. Setidaknya itu yang terjadi dengan kepala keluarga Condro terakhir.
Dia mati di tangan Renjani. Condro mati? Tanya Mira. Benar, sekarang keturunannya lah yang sekarang bersembunyi. Dia menunggumu mematahkan sumpah bapakmu sendiri. Aku tetap harus ke tempat Renjani. Ada yang harus dibenarkan, ucap Mira. Mira menatap Ara. Ia diam lama, sampai akhirnya anak lelaki itu menyerah. Bila memang kau memaksa dan aku harus melanggar sumpahku juga, akan aku lakukan. Dua orang lelaki desa melangkah masuk ke ruangan. Satu dari mereka menarik rambut Mira, membuatnya menatap ke langit-langit. Sementara yang lain memegang tangan Mira, menahannya. Ara berdiri di atas meja, menatap wajah Mira sebelum memutuskan tangan kecilnya ke dalam mulutnya. Ini akan sakit sekali. Tahan. Mira tercekat. Tubuhnya mengejang saat anak lelaki itu menarik sesuatu di dalamnya. Ini adalah sumpah bapakmu, Mir. Sumpah yang tidak pernah ia buat dengan yang lain. Namun, untukmu, dia harus mengorbankan nyawanya. Mira menatap rambut dipintai, ditarik terus-menerus dari mulut Mira. Panjang. Panjang sekali. Mira terus berontak, isi perutnya seperti ditarik, sementara Ara terus berujar, "Ingat sekarang, ingat Mir." Sekelebatan bayangan neneknya muncul. Mira mengingatkannya, mengingat saat neneknya merawatnya. Piring berisi makanan yang bisa makan selama ini rupanya sepiring rambut panjang yang masuk ke dalam tubuhnya. Mata Mira berair. Rasa sakit itu menyeruak masuk ke dalam tubuhnya. Sementara dari tenggorokan rambut yang dipintal terus keluar. Panjang sekali. Setelah Ara berhasil mengeluarkan rambut panjang itu, Mira memuntahkan isi perutnya. Sejak kapan mbahku melakukan itu? Ara menatap Mira. Di tangannya rambut itu tersulur panjang. Ini adalah rambut Renjani. Untuk mendapatkannya, bapakmu sampai harus mati. Seseorang melangkah masuk. Ia berteriak, "Mayite wis mati, Mayite wis mati," katanya. Salah satu dari lelaki di ruangan menatap Ara. "Yo, mati toh, wis dadi mayit." "Ya iyalah, sudah mati, namanya juga mayit." Saat itu Mira menyadari ia sudah kembali. Namun dari jauh bisikan itu datang. Bisikan yang selalu membuka Mira dulu senantiasa ditegur oleh neneknya. Suara yang memanggil-manggil namanya. "Sepertinya dia memanggilku." Mira menatap Ara sebelum menoleh. Matanya menerawang jauh ke pemandangan di luar jendela. Renjani memanggilku."